Manajemen konflik dalam mata kuliah psikologi. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, manajemen yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Marie Parker Follett mengartikan manajemen sebagai proses, karena dalam manajemen terdapat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Pengertian manajemen dapat dilihat dari beberapa pengertian. 1. Manajemen sebagai suatu proses, yaitu rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, melaksanakan, hingga mengawasi agar semua yang direncanakan dapat mencapai tujuan. 2. Manajemen sebagai ilmu dan seni. Upaya pencapaian tujuan dengan menjelaskan serta mengidentifikasi proses manajemen berdasarkan kaidah ilmiah secara metodis. 3. Manajemen sebagai kolektivitas. Dapat dilakukan 2 orang atau lebih dalam suatu organisasi untuk bekerja dalam mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen pertama kali dikenakan Henry Fayol pada awal abad ke-20. Ia menyebut ada 5 fungsi manajemen, yaitu merancang, mengorganisasi, memerintah, pengarahan, dan pengawasan. Dari kelima tersebut dapat kita ringkas menjadi 3, yaitu A. Perencanaan atau planning, proses pemikiran yang akan dilakukan untuk menentukan tujuan apa yang hendak dicapai serta dengan cara apa yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. B. Pengorganisasian atau organizing, menentukan tugas yang harus dikerjakan, siapa saja yang harus mengerjakan, siapa saja yang bertanggung jawab dengan tugas tersebut, dan sebagainya. C. Pengarahan atau directing, proses mengatur agar semua anggota dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pengertian konflik. Konflik berasal dari kata kerja, yaitu configure, yaitu yang berarti saling memukul. Secara umum, konflik dapat diartikan adanya usaha saling menjatuhkan di antara dua pihak atau lebih. Penyebab konflik. Penyebab konflik secara umum adalah adanya perbedaan, baik itu perbedaan dari individu itu sendiri, tujuan, pendapat, dan lain-lain. Jenis konflik. Pertama, berdasarkan pola. A. Konflik laten, B. Konflik terbuka, C. Konflik di permukaan. Kedua, berdasarkan tingkatan. A. Konflik atau pertentangan pribadi, B. Konflik atau pertentangan rasial, C. Konflik atau pertentangan antara kelas-kelas sosial, D. Konflik atau pertentangan politik, E. Konflik yang bersifat internasional. Ada berbagai jenis konflik, namun yang sering terjadi adalah konflik antar individu, konflik rasial yang disebabkan perbedaan ras atau golongan tertentu, dan terakhir adalah konflik politis. Pengertian manajemen konflik. Wirawan mendefinisikan manajemen konflik sebagai proses pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga yang menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada suatu bentuk komunikasi antar perseorangan dengan orang lain, termasuk pada segi tingkah laku. Tindakan selanjutnya mempengaruhi kepentingan bersama. Aspek dalam manajemen konflik. Pertama, aspek positif, membantu setiap orang untuk saling memahami tentang perbedaan pekerjaan dan tanggung jawab mereka, memberikan saluran baru untuk komunikasi, dan menumbuhkan semangat baru. Yang kedua, aspek negatif, penurunan efektivitas kerja, adanya penolakan, eksistensi terhadap perubahan, apatis, dan acuh tak acuh. Faktor yang mempengaruhi manajemen konflik. Pertama, asumsi mengenai konflik. Kedua, persepsi mengenai penyebab konflik. Ketiga, ekspektasi atas reaksi lawan konfliknya. Keempat, pola komunikasi dalam interaksi konflik. Kelima, kekuasaan yang dimiliki konflik. Dan keenam, pengalaman menghadapi situasi konflik. Efek dari manajemen konflik. Fisher dan kawan-kawan menggunakan istilah transformasi konflik sebagai manajemen konflik secara lebih umum dalam menggambarkan situasi secara keseluruhan, yaitu sebagai berikut. 1. Pencegahan konflik, 2. Penyelesaian konflik, 3. Pengelolaan konflik. Strategi penyelesaian konflik. 1. Strategi mengatasi konflik dalam diri individu
atau intra-individual konflik. A. Menciptakan kontak dan membina hubungan. B. Menumbuhkan rasa percaya dan penerimaan. C. Menumbuhkan kemampuan atau kekuatan diri sendiri. D. Menentukan tujuan. E. Mencari dan memilah beberapa alternatif. F. Memilih alternatif. G. Merencanakan pelaksanaan jalan keluar. 2. Strategi mengatasi konflik antar pribadi atau interpersonal konflik. A. Strategi kalah-kalah. Berorientasi pada dua individu atau kelompok yang sama-sama kalah. B. Strategi menang-kalah. Menekankan adanya salah satu pihak mengalami kekalahan tetapi yang lain memperoleh kemenangan. C. Strategi menang-menang. Interaksi yang dapat membuat pihak-pihak yang terlibat saling merasa aman, merasa dihargai, menciptakan suasana kondusif. Contoh penerapan manajemen konflik. Miskomunikasi dengan dosen. Dengan melakukan komunikasi efektif, seseorang harus mampu mendengarkan dan memahaminya dengan baik, kemudian mengajukan pertanyaan yang mengarah pada solusi. Menurut Rizmi Somad, komunikasi yang efektif harus mengarah pada prinsip yang disebut REACH, respect, empati, audible, clarity, dan humble. Adanya sikap atau rasa percaya diri dalam berkomunikasi di depan umum. Langkah-langkah dalam meningkatkan rasa percaya diri dengan cara mengikuti organisasi atau kelompok kecil, sehingga nantinya di dalam kelompok kecil tersebut bisa mengakibatkan pertukaran pesan, baik secara verbal atau non-verbal. Hal tersebut secara tidak langsung dapat memacu diri sendiri dalam meningkatkan rasa percaya diri untuk memulai berkomunikasi di depan umum. Kurang sosialisasi dan susah membangun relasi yang baik dengan orang lain. Dengan melakukan pengembangan diri melalui berbagai media sosialisasi yang berperan penting untuk meningkatkan sosialisasi. Menurut IDI, terdapat sejumlah media sosialisasi, yaitu keluarga, teman dan pendidikan formal, lingkungan bekerja, serta media massa. Contoh kasus dalam bidang kedokteran gigi. Seorang dokter gigi didatangi oleh pasien wanita konglomerat yang memiliki keluhan gigi berlubang yang cukup besar atau karies prohunda. Setelah melakukan anamnesis dan pemeriksaan objektif, dokter gigi memutuskan untuk melakukan penumpatan atau penambalan pada gigi yang berlubang tersebut. Dokter gigi tersebut kemudian menjelaskan kondisi pada pasien dan merekomendasikan beberapa material tumpatan dengan berbagai variasi harga, kelebihan, dan kekurangan. Dokter gigi tersebut menekankan sarannya pada material A karena memiliki banyak sifat unggul daripada material-material lain. Akan tetapi, pasien tersebut ingin giginya ditambal dengan material emas karena harganya yang mahal dan bergengsi baginya. Dokter gigi tersebut memberikan edukasi bahwa material emas tidak memiliki sifat yang tidak lebih baik dari material A. Namun, pasien tetap ngotot agar giginya ditempat dengan emas. Akhirnya, sang dokter menuruti keinginan pasien tersebut. 2 minggu kemudian, pasien kembali ke dokter gigi tersebut dan protes bahwa tumpatannya telah retak dan keropos. Akhirnya, dokter gigi tersebut kembali mengingatkan si pasien tentang saran yang diberikannya sebelum dilakukannya prosedur perawatan. Setelah diedukasi untuk kedua kalinya, akhirnya pasien setuju agar giginya ditumpat dengan material A. Dokter pun akhirnya membongkar tumpatan emas dan menumpat ulang menggunakan material A yang lebih unggul sifatnya daripada emas. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton.